Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Gandoria dimanapun Anda berada. Bahagia sekali Dewi kembali menemani Anda, menjumpai Anda lewat channel YouTube kita Kominfo Pariaman. Dan jangan lupa masih ditunggu di sini like dan subscribe-nya di Kominfo Pariaman. Nah, Sobat Gandoria, di hari ini kita sudah banyak sekali mengetahui itu bahwa kekerasan terhadap perempuan, apalagi itu anak-anak marak seperti terjadinya. Dan bahkan itu di beberapa media pun kita melihat berita-berita seperti itu, sangat miris sekali kita melihat kejadian-kejadian seperti itu. Namun mudah-mudahan untuk hari ini sudah mulai berkurang. Nah, bagaimana untuk Kota Pariaman sendiri? Saat ini kita sudah bersama Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pariaman. Ada Ibu Gusnieti Zaunit. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Dewi. Aduh. Selamat pagi semuanya. Ya, pas banget itu posisinya di perempuan dan anak, sangat lembut sekali loh Sobat Gandoria. Kalau seperti ini jadi rada gimana gitu ya, insecure. Insecure. Apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Ya, sehat ya Bu ya. Masih Alhamdulillah selalu sehat. semangat untuk mengurus perempuan dan anak-anak Kota Pariaman. Ya, harus semangat. Harus semangat. Iya. Nah, bagaimana untuk Kota Pariaman sendiri, Bu? Itu kita banyak melihat di luar provinsi itu ada banyak sekali terjadi kekerasan khususnya perempuan dan anak. Untuk Kota Pariaman sendiri bagaimana? Mungkin tidak terlalu berbeda ya dengan kabupaten kota lain di Sumatera Barat. Kota Pariaman memang dari tahun ke tahun untuk kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak terus meningkat. Nah, ini di kami berharap tidak hanya bahwa terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak ini di lingkungan kita, keluarga, masyarakat, tetapi juga harus meningkatkan kepedulian masyarakat tentang hal ini. Karena seperti kita ketahui dengan perkembangan teknologi dan semuanya terus dari tahun ke tahun terus meningkat kasus kekerasan ini. Nah, itu meningkatnya dari tahun ke tahun itu bagaimana Kota Pariaman khususnya DP3AKB ini mengatasi hal itu? Karena kan kita tahu nggak hanya udah selesai seperti ini jalan keluarnya. Tentu kalau kekerasan kita lihat dulu dari awal-awal seperti apa. Apakah yang dilakukan oleh Kota Pariaman sendiri? Kalau untuk pelayanan terhadap kekerasan ini baik kepada perempuan dan anak, bekerjasama dengan kepolisian, PPA, tetapi yang pentingnya adalah selain penanganan atau pelayanan juga adalah pencegahan. Pencegahan ini kami mengetuk empati dari masyarakat di lingkungan desa dan kelurahan masing-masing. Dengan ini kami coba membentuk desa ramah perempuan peduli anak. Nah, dengan adanya desa perempuan ramah perempuan peduli anak ini memberikan informasi kepada masyarakat bahwa ini sesuatu yang sudah serius yang menjadi perhatian bagi masyarakat. Nah, melalui desa ramah perempuan peduli anak ini maka dibentuk suatu unit layanan. Kemudian di desa pun diharapkan anggaran desa juga memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat supaya kekerasan ini mungkin diharapkan berkurang atau tidak terjadi lagi. Nah, tentu masyarakat harus diedukasi, disosialisasikan aturan-aturan ini. Kadang kalau kita lihat sekarang itu seperti mungkin kita di desa, mungkin seperti sudah di kota-kota besar yang tidak kepeduliannya terhadap keluarga lain atau tetangga itu kurang. Nah, ini yang karena kita di daerah Pariaman, Minangkabau, bahwa lingkungan masyarakat adat ini kita berharap
kami berharap ini akan lebih bisa memberikan edukasi dan perlindungan terhadap perempuan dan anak di lingkungan masing-masing. Jadi ketika ada permasalahan itu langsung dari awalnya dicari gitu ya untuk penanganannya ya Bu ya. Iya. Nah, asosiasi ini pun juga memberikan sekarang dengan ada undang-undang TPKS, tindak pidana kekerasan kekerasan ini tentu sanksinya cukup berat. Nah, sangat berat, maka ini masyarakat harus tahu. Kemudian diharapkan ada efek jera dari pelaku, apakah itu kekerasan seksual atau kekerasan fisik yang dilakukan terhadap anak ataupun perempuan gitu. Nah, untuk datanya sendiri untuk Kota Pariaman tahun ke tahun seperti apa Bu? Di tahun 2020 ini 35 kasus, kemudian di 2021 45 kasus, kemudian di 2022 ini sudah hampir 50 kasus yang terjadi. Berarti kan ini meningkat terus, hampir 50 jadi 46 kasus lah. Jadi ini masih di bulan November ya, masih ada 1 bulan lagi. Jadi ini kami harapkan bisa menurun kasus ini. Barangkali kita memang apakah dengan diadakan solusi ini kasus menurun, tetapi di awal-awal kami juga berpikir karena kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak ini seperti fenomena gunung es, yang terlaporkan cuman sedikit, yang tidak terlaporkan mungkin lebih banyak. Nah, mungkin kami berharap masyarakat melaporkan semua kasus ini supaya ada efek terhadap pelaku kekerasan itu sendiri. Untuk memperingati, nah kita kan tahu bahwa saat ini sudah ada Hari Anti Kekerasan Perempuan Internasional bahkan gitu. Jadi tidak hanya di kota Indonesia aja yang mereka peduli sekali dengan perempuan, tapi internasional pun juga tidak. Nah, itu Pemko Pariaman sendiri dalam hal itu bagaimana tanggapannya? Kami sangat senang sekali ya dengan peringatan Hari Kekerasan terhadap Perempuan internasional ini, apalagi dengan bekerjasama dengan UNDP dilaksanakan di Kota Pariaman untuk tahun ini. Alhamdulillah, yang dilaksanakan kan tanggal 25 November, tapi pelaksanaan kita di 6-7 Desember dari perwakilan UNDP yang datang ke Kota Pariaman. Ini memberikan bahwa sudah menjadi perhatian serius dari semua kalangan, baik dari luar sendiri, dunia internasional maupun dari dalam dari nasional, bahwa angka kekerasan ini makin meningkat. Tentu persiapan untuk generasi muda ke depan di tahun dengan bonus demografi 2045, Indonesia ini sangat usia produktifnya sangat tinggi, tetapi kalau bermasalah di dalam apakah itu dalam segi sosialnya kekerasan cukup tinggi, ini mungkin tidak memberikan efek yang cukup signifikan terhadap khususnya Indonesia sendiri seperti itu. Maka dengan peringatan Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan ini di Kota Pariaman, komitmen dari pemerintah daerah, kemudian juga dihadiri oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, ini menyatakan bahwa komitmen pemerintah daerah dan dari untuk ini sangat kuat di dalam mencegah atau menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan khususnya. Nah, ini memberikan ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan di Kota Pariaman. Kota Pariaman ada kegiatan ya? Iya. Nah, nanti kita bahas kegiatannya setelah yang berikut ini. Baik Sobat Gandoria, kita masih bersama Ibu Gusnieti Zaunit
Kepala DP3 KB Kota Pariaman. Tadi kita sudah kita masih membahas tentang bagaimana Pemko Pariaman itu mencegah meningkatnya kekerasan terhadap perempuan, bahkan itu anak untuk tahun ke tahun. Nah, tadi juga sudah dibahas, ternyata bakal ada kegiatan dalam memperingati Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan tingkat di internasional di Kota Pariaman ya Bu. Bakal ada Menteri Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak yang datang ke Kota Pariaman dan dari UNDP. Dari UNDP. Tunggu. Karena insecure jadi nggak tahu UNDP itu apa gitu. Organisasi PBB yang menangani program pembangunan di internasional PBB. Jadi salah satunya adalah perhatiannya terhadap sosial adalah kekerasan terhadap perempuan. Oh iya. Jadi itu kegiatannya di Desember ya. Desember. Tanggal 6-7 Desember. Kalau menterinya datang, Dewi pas nggak ya untuk menyambutnya, Fadi? Kalau kita pas nggak Dewi nyambut menteri pas? Pas sekali. Kalau itu nyambut pas jadi masuk dulu. Itu apa aja kegiatannya itu rencananya? Nah, kegiatannya berupa ada capacity building, peningkatan layanan terhadap masyarakat, khususnya kekerasan, baik itu terhadap layanan dari PP sendiri, pemberdayaan perlindungan perempuan dan anak, kemudian juga dari kepolisian yang memberikan layanan, kemudian rumah sakit kalau terjadi kekerasan. Nah, ini juga pemahaman tentang undang-undang TPKS ini, tindak kekerasan. Nah, jadi peningkatan kapasitas, jadi pengetahuan, kemudian juga ada diskusi panel tentang penanganan kekerasan terhadap perempuan di Kota Pariaman, dan juga hadir ini salah satu ini rumah sakit terbaik, inovasi terbaik di dalam memberikan layanan terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Tahu rumah sakitnya? Rumah sakit apa? Pariaman ya? Bukan. Rumah Sakit Tarakan Jakarta. Jadi Rumah Sakit Tarakan Jakarta ini ada dokter yang memberikan layanan di sana, namanya Pusat Pelayanan Terpadu PPT Bunga Tanjung, dan ini hadir bersedia datang ke Pariaman memberikan edukasi kepada rumah sakit kita, Rumah Sakit Sadikin. Jadi pemerintah Kota Pariaman akan mereplikasi layanan-layanan terpadu yang diberikan Rumah Sakit Tarakan Jakarta ini di Rumah Sakit Sadikin Pariaman. Oh, lokasinya langsung ke Sadikin. Yeah. Oh, ternyata bukan Rumah Sakit Sadikinnya, tapi lokasinya di sana. Bukan, Rumah Sakit Sadikin ini mereplikasi layanan yang diberikan Rumah Sakit Tarakan. Jadi dokternya langsung ke Pariaman ini, Dewi, memberikan arahan atau pencerahan terhadap bagaimana bentuk pelayanan diberikan di Tarakan ini. Lokasi langsung ke sana. Layanannya adalah di Rumah Sakit Sadikin langsung. Ya, terus kegiatan-kegiatan lainnya mungkin dalam rangka Hari Anti Kekerasan itu ada lagi? Jadi nanti karena salah satunya adalah kita Kota Pariaman ada Desa Ramah Perempuan Peduli Anak yang sudah kita inisiasi sejak Februari tahun 2022 ini, tetapi alhamdulillah kita sampai di November ini sudah hampir semua desa menjadi Desa Ramah Perempuan Peduli Anak. Ya, seluruh desa sudah membentuk sudah membentuk unit layanan terhadap perlindungan perempuan dan anak. Nah, ini sudah langsung sampai ke desa, Dewi. Jadi kalau sudah sampai ke desa, apapun yang terjadi di desa ini care, kepedulian masyarakat terhadap kekerasan ini sangat tinggi dan bisa akan memberikan perlindungan terhadap warganya.
dengan membentuk unit layanan yang ada di desa. Nah, karena sudah semua desa ini menjadi desa ramah perempuan peduli anak, maka Kota Pariaman sudah dijadikan sebagai kota ramah perempuan peduli anak. Nah, ini belum ada di Indonesia ini, Dewi. Baru Kota Pariaman baru ini yang akan membuat ini. Tapi perangkatnya secara teknis, unit layanan sampai ke desa ini sudah kita bentuk semuanya. Jadi karena sudah semua desa, maka Kota Pariaman layak menjadi kota ramah perempuan peduli anak. Pandi, kasih applause dulu lah. Nah, tadi menarik, Kota Pariaman akan menjadi kota ramah perempuan dan anak. Terus Dewi dengar juga penjelasan dari tahun ke tahun meningkat. Nah, itu gimana itu? Apa kasus yang meningkat ini sudah fix terselesaikan semua itu, Ibu? Disampaikan tadi bahwa angka kekerasan ini sebenarnya tinggi, mungkin jauh lebih tinggi daripada yang terlaporkan, seperti fenomena gunung es ini. Tetapi kalau kita sudah membuat unit layanan sampai ke desa, nah tentu ini sudah sangat dekat dengan masyarakat, sudah sangat dekat dengan masyarakat. Diharapkan apapun yang terjadi di desa itu sudah di dalam pengawasan, istilahnya pelindungan yang ada di desa-desa masing-masing. Misal kalau misalnya unit layanan ini hanya berada di satu titik di kota, tentu penjangkauan kasusnya ke desa-desa agak jauh lah. Kalau walaupun Kota Pariaman ini daerahnya kecil dan dekat. Tetapi kalau unit layanan sudah ada di desa itu sendiri, diharapkan bisa memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak sudah sampai ke desa sendiri. Jadi diharapkan semuanya bisa terlindungi, kemudian angka kekerasan bisa ditekan, bisa diturunkan. Itu target kami. Kalau kayak Dewi butuh perlindungan nggak? Pandi jangan gitu, Pan. Kalau Pandi nanya, Bu, laki-laki juga ada perlindungan nggak? Ganti nanti dijawab sama Ibu. Kita jawab setelah yang berikut ini. Baik Sobat Gandoria, masih di podcast Gandoria, dan jangan lupa kasih like dan subscribe-nya dong di channel YouTube kita Kominfo Pariaman. Nah, masih membahas tentang perlindungan perempuan dan anak. Tadi kameramen kita Fandi lupa, dia pengen nanya, kok laki-laki nggak ada di sini disebut? Dia perempuan, perempuan ya, Bu ya? Yang sebenarnya untuk kekerasan terhadap kekerasan rumah tangga, KDRT, itu tidak hanya perempuan, laki-laki juga. Tetapi kan perempuan ini kan yang rentan terhadap kekerasan. Ada sih kasus laki-laki, tapi kan tidak banyak. Pariaman nggak ada. Pariaman tidak ada. Pariaman belum. Ajo. Mungkin belum terlaporkan kalau ada ya. Ajo itu kan gimana gitu. Sidi Sultan Bagindo. Tapi tadi menarik ya, Bu ya, kasus yang 2250-an itu gimana, tuntas semuanya? Dilakukan, kami lakukan pendampingan, kemudian dilakukan prosesnya di Polres, di PPA, kemudian mana yang sesuai dengan sanksi hukum diberikan kepada pelaku. Pada pelaku. Biasanya itu pelaku apakah keluarga atau bahkan? Ya, malahan saya pun berpikir begini, pelaku ini khususnya terhadap anak, ini orang terdekat, orang terdekat di dalam keluarga inti, di rumah sendiri. Contoh untuk kasus kekerasan seksual. Itu pelakunya ada ayah tiri, ada ayah kandung, kemudian di dalam keluarga ada paman, kemudian juga tetangga sebelah. Jadi memang pelaku ini nih memang sehari-hari
berhubungan atau berkomunikasi dengan korban. Jadi kita sebenarnya apakah dia memang orang ini betul sayang terhadap anaknya, atau apakah ini suatu modus ya, mendekati anak-anak. Juga ada mungkin seperti garin masjid, kan seperti itu. Memang pelaku ini berada di lingkungan korban. Nah, tetapi itulah yang menjadi harus keluarga, terutama ibu ya, terutama ibu diedukasi untuk selalu mengawasi anak-anaknya, karena memang kondisi sekarang kalau pelakunya ayah tiri, ibu ayah kandung, sebenarnya ke siapa lagi anak-anak ini yang akan melindungi anak-anak ini, siapa lagi kalau keluarga inti menjadi pelakunya. Tapi mungkin itulah yang harus kita terus sosialisasikan, kemudian edukasi bahwa dampaknya terhadap korban ini, traumanya mungkin sepanjang hidupnya. Itu yang membuat kami sangat miris sekali. Jadi gimana gitu? Mudah-mudahan dijauhkan dari kita semua. Gitu. Mudah-mudahan terakhir dijauhkan. Mungkin ada sedikit himbauan kepada masyarakat Kota Pariaman terkait kekerasan perempuan dan anak. Iya, kami mengimbau kepada masyarakat khususnya Kota Pariaman bahwa kepedulian terhadap lingkungan di mana kita tinggal. Mungkin anak tetangga kita sebelah rumah sering menangis, atau ada terjadi sesuatu mungkin di tetangga sebelah rumah kita atau di dekat lingkungan kita. Jangan kita diamkan, tetapi kita peduli, dan kemudian dengan dibentuknya unit layanan di desa masing-masing dilaporkan kepada unit layanan yang ada di desa. Ini salah satu upaya kami bahwa kepedulian masyarakat inilah menjadi faktor penentu untuk bisa menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di tempat kita masing-masing. Yang penting jangan takut melapor gitu ya. Identitas pelapor dirahasiakan, dijamin. Iya, Bu, terima kasih banyak. Sebenarnya kita kalau bahas-bahas yang kayak gini sangat bagus sekali, kita masih banyak yang dipertanyakan, cuman waktu ya Bu ya. Iya. Ibu sibuk loh. Oke, Sobat Gandoria dimanapun Anda berada, terima kasih telah bersama kami, dan Ibu terima kasih juga sudah hadir pada podcast kita hari ini. Mudah-mudahan lain waktu kita bisa berjumpa kembali. Kalau perlu sama Ibu Menteri dibawa ke sini. Siap. kita terus nanti kalau ada waktu kita bawa Ibu Menteri ke sini untuk berbincang bersama Sobat Gandoria. Terima kasih Sobat Gandoria telah bersama kami. Selamat siang, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.